Pesan saya kepada Kiai Idrus Romli itu, sadarlah panjenengan kalau Pak Alwi itu dalam satu sisi itu lebih bahaya daripada Wahabi. Panjenengan kan dari dulu itu dijuluki singa Aswaja karena selalu berdebat dengan Wahabi, dan sudah banyak sekali ustadz-ustadz Wahabi yang kalah sama panjenengan. Cobalah sadar kalau Mbak Alwi itu satu sisi itu lebih bahaya daripada Wahabi. Karena apa? Karena satu, membawa nama besar Rasulullah sehingga banyak masyarakat yang terjerumus. Kedua itu Mbak Alwi itu sudah membelokkan sejarah dan pemalsuan makam. Apa panjenengan Anda tahu? Pembelokan sejarah, contoh yang paling ramai itu kan KRT Sumodiningrat. Pemalsuan makam banyak, videonya sudah banyak. Apa panjenengan itu ndak lihat itu apa gimana? Kan aneh, bagi akar rumput kan aneh. Sekelas Kiai Idrus Romli kok nggak mikir ke situ. Itu. Pokoknya padahal satu sisi itu Pak Alwi lebih bahaya daripada Wahabi. Dan Pak Alwi, terutama Pak Alwi yang masuk di FPI, Front Pembela Islam, itu kan dalam segi harokahnya kan ikut siapa? Ikut Wahabi juga. Pak Alwi segi harokahnya itu terutama yang masuk ke FPI kan harokah siasah maksudnya. Iya kan ikut HTI. Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih bisa berkumpul ngerokok ria, ngopi dia. Dalam kesempatan kali ini ada hal yang penting, yang hal ini kaitannya masih dengan nasab Pak Alwi yang kita yakini tidak ada kesinambungan dengan Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi baru-baru ini Kiai Idrus Romli semakin garang membela Pak Alwi dengan berbagai hujahnya. Di antara hujah yang paling baru adalah beliau mengatakan bahwa nasabnya Pak Alwi sama dengan nasabnya Wali Songo, sama-sama nyambung ke Kanjeng Nabi lewat Ubaidillah. Begitu Mbak Idham ya? Iya kan? Statement dari Ustadz Idrus Romli kan demikian. Nah ini Mbak Idham kebetulan semalam ini sudah baca buku banyak dan siap akan membantah Ustadz Idrus Romli, dimana menurut Kiai Imad ini sebenarnya Ustadz Idrus Romli ini bukan peneliti ya, belum sekelas peneliti, hanya pembaca. Jadi dalam hal ini biar Mbah Idham saja yang meladeni Ustadz Idrus Romli yang telah sama-sama kelasnya pembaca. Oke, ini Mbak Idham gimana Mbak Idham? Berani nggak panjenengan mengomentari statement ataupun pendapat Ustadz Idrus Romli yang dulu saya pernah mengaguminya, kagum banget sama beliau pada saat beliau masih kenapa kekagumannya kenapa? Waktu itu kan tahun 2013, 2012, 2004, awal-awal 2014 saya sering nonton video beliau di YouTube, bahkan saya download dan saya sebarkan lewat VCD dulu karena keren hujah-hujahnya keren dulu kan. Tapi kesini banyak yang rancu, saya kira apa yang beliau sampaikan, termasuk tindakan-tindakan beliau terkait dengan beberapa polemik. Dulu kan juga pernah mendirikan NU garis lurus, berarti yang lain bengkang-bengkong kan, seperti itu. Nah ini yang menjadi pertanyaan, dan akhirnya sama Buya Yahya juga pada saat itu saya sering download videonya dan saya sebarkan ke teman-teman biar tahu bahwa ada ketidakcocokan di dalam diri saya dengan beliau, apalagi ditambahkan polemik yang kita alami saat ini, yaitu polemik nasab. Ternyata beliau juga membela habaib sebagai dzurriyyah Rasulullah, di mana kami ini meyakininya sebagai
tidak meyakini mereka sebagai zuriyahnya Kanjeng Nabi. Nah ini monggo Mbak Idham langsung saja ini yang pertama, benarkah Wali Songo itu nasabnya nyambung ke Mbak Alwi, senasab dengan Mbak Alwi atau lain jalur? Monggo Mbak Idham. Tidak benar kalau Wali Songo itu nyambung ke Mbak Monggo Alwi. dipegang mohon mic-nya biar jenengan madepnya ke sana. Masa nggak datang nyong. Ini saya Ya, taruh. pasang saja. Nyong ngomongnya seru kok juga sih kerumunan kan. Tidak benar kalau nasab Wali Songo Aulia Idrisngah itu nasabnya jalurnya ke Mbak Alwi, itu tidak benar. Walaupun itu Mbah, banyak ulama-ulama Nusantara yang menyatakan nasabnya masih nyambung. Sebelum saya jawab ke situ, saya mau menyampaikan terlebih dahulu terkait statementnya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Kiai Imad itu menganggap kalau Kiai Idrus Romli itu levelnya masih pembaca. Karena levelnya masih pembaca, karena saya berani mengomentari Kiai Idrus Romli karena sesama pembaca sejarah Wali Songo. Tapi Kiai Miftahul Akhir aja juga dikomentari sama dengan Itu lain konteksnya. lain konteks. Ya, lain konteks. Lanjut. Monggo. Karena ini kebetulan nih, di samping saya itu ada buku Sunan Gunung Jati, tapi ini khusus menceritakan tentang Sunan Gunung Jati. Nah, di sini pertama itu judulnya itu Jalan Hidup Sunan Gunung Jati, karya Dr. Eman Suryaman. Nah, ini kebetulan yang memberi kata pengantar itu Profesor Dr. Kiai Haji Said Aqil Siroj. Di sini itu silsilah daripada Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati ini masih Mbak Alwi. Ini halaman 28 sudah saya tandai. Ini saya belinya sudah lama, ini sudah 3 tahunan kayaknya. Nah, terus ada lagi novel Sunan Gunung Jati yang judulnya, kelihatan nggak? Suluk Gunung Jati, novel perjalanan rohani Syekh Syarif Hidayatullah karya Rokajat Asura. Nah, di sini juga masih Mbak Alwi juga nasab daripada Sunan Gunung Jati itu masih Mbak Alwi. Dan ada lagi buku Wali Songo yang dianggap paling kredibel itu kan karyanya Allahyarham Profesor Kiai Haji Agus Sunyoto. Itu dulu itu ketua Les Bumi NU. Itu Sekarang sudah wafat beliau. Ya? Sekitar 2 tahunan yang lalu, apa 2 tahun lebih. Itu di buku Atlas Wali Songo, saya ini punya PDF-nya. Ya dulu punya bukunya, coba kan dipinjam siapa saya lupa. Mantan kali ya minjem. Lanjut di buku Atlas Wali Songo pun. Nah, ini salah satunya ini kebetulan ini sudah menceritakan Sunan Bonang. Nah, di sini ini nasabnya itu masih Mbak Alwi di Atlas Wali Songo, buku yang dianggap paling kredibel pun nasabnya Wali Songo itu masih Mbak Alwi. Terus ada lagi bukunya Kiai Haji Bisri Mustafa. Nah, ini abahnya Gus Mus. Saya punya PDF-nya. Ini apa nama kitabnya itu, Mbah? Tarikhul Aulia. Nih, itu Tarikhul Aulia karya Mbah Yai Bisri Mustafa, abahnya Kiai Mustafa Bisri. Di sini juga masih Mbak Alwi ini di halaman 16-17. Itu khusus dengan Gunung Jati apa? Enggak, ini semua. Semua. Kalau karyanya Kiai Bisri itu semua Wali Songo. Itu masih Asmat Khan semua ya? Asmat Khan. Nah, ini masih Asmat Khan. Nah, ini yang buku ini yang dijadikan hujah oleh Kiai Idrus Romli bahwasanya Wali Songo itu nasabnya itu Mbak Alwi dengan marga Asmat Khan Al-Husaini. Nah, sebentar. Gimana? Nah, ini sudah banyak banget buku ya. 1, 2, 3, 4 berarti kan? Ada 4 buku yang mengatakan bahwa nasabnya Wali Songo, Sunan Gunung Jati, bahkan tadi semuanya menurut Mbah Bisri Mustafa. Kok berani-beraninya jenengan tidak sependapat dengan Syekh Idrus Romli? Gimana itu? Nanti dulu saya jawabnya. Oh iya, nah, lanjutkan, Mbah. Idrus Romli itu kan Kiai Idrus Romli ya. Kita masih menyematkan gelar kemasyarakatannya agar
Enggak dikira kurang adab. Kiai Idrus Romli ini yang dijadikan hujah, dan Kiai Idrus Romli itu mengklaim bahwa ulama-ulama Nusantara itu berpendapat kalau Aulia Itisnah itu nasabnya itu Ba'alwi juga dengan marga Asmat Khan. Tapi saya punya buku ya yang ini ulama Nusantara. Kan Kiai Idrus Romli tadi mengklaim kemarin, kalau nggak salah 2 harian yang lalu itu mengunggah video yang mengatakan kalau Wali Songo itu seluruh ulama Nusantara itu mengatakan kalau Wali Songo juga Ba'alwi. Tapi saya punya buku Kiai Nusantara, Kiai Jawa, Kiai Tuban yang mengatakan atau menulis kalau Wali Songo itu bukan Ba'alwi, bukan jalur Ba'alwi. Tapi itu. tetap mereka sadat ya dan syurafa. Ya. Nah, karyanya siapa itu? Karyanya Allah Yarham Kiai Abdul Fadl Senori, Senori dari Tuban ya. Santrinya Mbah Hasyim Asy'ari. Santrinya Mbah Hasyim Asy'ari dan gurunya Allah Yarham Mbah Maimun Zubair. Ya. Ini. Nah, ini Kiai Abdul Fadl Senori itu salah satu kiai yang dipuji oleh Mbah Maimun. Selain daripada Syekh Ihsan Jampes. Dawuhnya Mbah Maimun itu kiai yang mondoknya itu hanya di Jawa, tidak pernah mondok ke Timur Tengah, tapi kealimannya sangat luar biasa. Salah satunya ini Kiai Abdul Fadl Senori. Syekh Ihsan Jampes juga sama, tidak pernah ke Timur Tengah tapi mampu mengarang kitab. Nah, itu kehebatannya Kiai Jawa begitu. Dan Kiai Syekh Fadl Senori itu mengatakan bahwa nasabnya Aulia Itisnah tidak ke Asmat Khan, tidak ke Ba'alwi. Judul kitabnya itu bahasa Arab sebenarnya, Ahlal Musyamarah fi Hikayatil Auliya'il Asyarah. Tapi ini yang di PDF itu ini sudah versi terjemahnya. Ini nih. Biar ini karya Kiai Fadl Senori. Nah, di sini saya bacakan ya. Kalau Ba'alwi, kalau Wali Songo itu bukan lewat Ba'alwi. Nanti halaman berapa? Halaman silsilah nasab Sayyid Ibrahim Asmoro. Ini halaman 15. Saya bacakan ya. Telah diriwayatkan dan hanya Allah yang maha mengetahui kebenarannya. Nah, ini syehot yang sangat sopan sekali. Hanya Allah yang tawadhu. Seharusnya Kiai Idrus Romli itu dalam membela Ba'alwi harus begini juga. Bahwa Sayyid Zainal Abidin bin Husain bin Sayyidah Fatimah binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki seorang putra bernama Zainal Azim. Zainal Azim memiliki putra bernama Zainal Kubro. Zainal Kubro memiliki putra bernama Zainal Husain. Zainal Husain memiliki putra bernama Mahmud Al-Kubro. Mahmud Al-Kubro memiliki putra bernama Jumadil Kubro, dan Jumadil Kubro memiliki 3 orang anak, yaitu 1 Maulana Ishaq, terus Sayyid Ibrahim Asmorokondi. Nah, ini yang ayahnya Sunan Ampel, dan Sayyidah Asfa yang diperisti oleh putra Raja Romawi bernama Abdul Majid. Ada yang mengatakan, nah ini ada yang mengatakan juga, ada yang mengatakan bahwa Zainal Abidin, nah ini kan bukan lewat Asmat Khan ini. Ada yang mengatakan bahwa Zainal Abidin memiliki putra bernama Zainul Alim. Zainul Alim memiliki putra bernama Zainal Kubro. Zainal Kubro memiliki putra bernama Jumadil Kubro. Jumadil Kubro memiliki putra bernama Zainal Hasan. Zainal Hasan memiliki putra bernama Sam'un. Sam'un memiliki putra bernama Abdullah. Abdullah memiliki putra bernama Abdurrahman. Abdurrahman memiliki putra bernama Al-Kubro. Al-Kubro memiliki putra bernama Mahmud. Mahmud memiliki putra bernama Najmuddin Al-Kubro. Najmuddin Al-Kubro memiliki putra bernama Ibrahim Asmoro. Jadi versi yang kedua itu lebih banyak. Silsilahnya lebih banyak nama-namanya. Tapi intinya di sini tidak menyebutkan Sayyid Abdul Malik Asmat Khan. Nah, ini karya ulama Nusantara juga. Itu maka dari itu
sebaiknya saran saya jangan Kiai Idrus Romli, ini khusus untuk Kiai Idrus Romli ya, jangan terburu-buru mengatakan ulama-ulama Nusantara itu mengisbat nasab Wali Songo lewat jalur Ba'alwi itu, karena bisa saja kan Kiai Idrus Romli itu belum membaca ini karyanya Kiai Fadol, atau lebih parah lagi sudah membaca tapi tidak mau menunjukkan ke publik, ini lebih parah lagi. Katimul ilmi Iya. kalau kayak gitu. Iya, itu malah menyembunyikan ilmu itu namanya. Nah, ini bukti kalau ternyata, nah kalau kayak gini gimana? Ternyata ada ulama Nusantara yang mengatakan kalau Wali Songo bukan jalur Ba'alwi, ada juga yang lewat jalur Ba'alwi. Nah, disinilah Kiai Imad makanya itu meneliti. Kalau hanya level pembaca, ya sama saja kayak saya dulu juga tahunya itu meyakini, tahunya itu bahwa Wali Songo juga Ahmad Hon. Ya. Wali Songo juga lewatnya jalur Ba'alwi, sama saja. Karena level saya itu level pembaca. Iya. Bahkan di buku Wali Songo yang dianggap paling kredibel juga, yaitu karyanya Kiai Agus Sunyoto, Atlas Wali Songo pun itu masih Ba'alwi. Begitu. Kalau hanya membaca ya pasti seperti itu. Iya, kalau hanya membaca ya pasti ikut. Iya. Karena membaca kan mengiyakan langsung, nggak meneliti. Dan ketika membaca karya yang lain dan ternyata ada yang mengatakan tidak lewat jalurnya, tapi juga nanti kita tentunya juga akan menentukan pilihan kita mau ikut yang mana, kan kayak gitu. Makanya tidak bisa dikatakan ulama Nusantara ijma, iya, tidak bisa ulama Nusantara itu ijma sepakat kalau Wali Songo itu Ba'alwi, tidak bisa dikatakan seperti itu. Karena apa? Toh ternyata ada Kiai Nusantara, mungkin tidak hanya Kiai Fadol Senori saja mungkin ya. Cuma yang saya punya bukunya kan kebetulan Kiai Fadol Senori ini mengatakan di dalam bukunya kalau Wali Songo itu tidak melalui jalur Ba'alwi, walaupun Kiai Bisri itu melalui jalur Ba'alwi. Ini harus diteliti juga. Dan ini sebenarnya sudah diteliti, Kang Wahib. Diteliti? Iya, ya. oleh Nangat sudah diteliti. Kemarin pas sebelum debat di Banten itu kan Kiai Haji Ilzamuddin itu sebagai ketua Naat kan sudah menyampaikan kalau saya sudah pernah melihat videonya bahwa Naat itu, tapi saya menyampaikan ini sedikit saja ya, karena saya bukan orang Naat dan juga bukan Duriah Wali Songo, entah Duriahnya siapa, takut salah juga. Yang jelas Kiai Ilzamuddin itu menyampaikan kalau Naat itu dulunya itu hanya mengurus Wali Songo ke bawah, itu tidak meneliti Wali Songo ke atas. Meneliti Wali Songo ke atas itu kan sekarang saja. Dan manuskrip yang ada di Naat itu ternyata tidak hanya Wali Songo tidak hanya jalur Ba'alwi, yang jalur Ba'alwi juga ada, yang jalur Syekh Abdul Qadir juga ada, yang jalur Musa Al-Kadzim juga ada. Benar. Di sini sudah diteliti dan ternyata kesimpulannya kemarin di Benda Kerep juga Wali Songo itu khususnya Sunan Gunung Jati bukan Ba'alwi. Itu sudah diputuskan melalui Said Musa Al-Kadzim ya. Iya. Saya ada kitabnya lagi, kitab Wali Songo. Ini tapi berbahasa Arab. Kitabnya bahasa Arab. Mana? Tarikhul Aulia. Bukan Tarikhul Aulia, maaf. Ini Aulia Syarqil Ba'id, karyanya Dr. Bashar Al-Ja'fari. Nah ini kita Aulia. Nah ini kitabnya Auliya'u Syarqil Ba'id. Nah, karyanya Dr. Bashar Al-Ja'fari. Nah di sini juga masih Ba'alwi juga, tapi di sini itu Kang Wahib, gimana? Said Abdul Malik itu kan menurut versinya ini, kitab ini itu kan menjadi leluhur semua Wali Songo, baik
Sunan Gunung Jati sampai Jawa Timur itu semuanya itu Mbak Alwi. Nah, tapi ini mengutip ke siapa pendapat ini? Nah, di sini itu halaman berapa saya lupa malah. Nah, di sini intinya Dr. Bashar Al-Ja'fari itu mengutip pendapat ini itu dari Habib Abdurrahman Al-Masyhur di kitab Syamsul Zohiroh. Oh, ya padha wae. Nah, Syamsul Zohiroh ini mengutip dari siapa? Dari Van den Broek. Nah, jadi kita tahu bahwa nasab Wali Songo ini menjadi Mbak Alwi itu dari Van den Broek, dari Belanda. Dan secara masif itu dibukukan itu. Nah, ini bukti kejahatan Mbak Alwi ya, guys. Saya katakan kejahatan Mbak Alwi karena apa? Karena nah ini khusus untuk Huzaini ini. Huzaini. Katanya kan kata Huzaini ini Kiai Imad, terus siapa itu Bagus Moki dan lain sebagainya oleh Huzaini ini kan dianggap pemecah belah bangsa. Oh ya? Iya, dianggap pemecah belah bangsa. Tapi menurut saya justru pemecah belah bangsa itu ya Mbak Alwi. Karena apa? Karena Mbak Alwi itu bekerja sama dengan Van den Broek, membelokkan sejarahnya Wali Songo, membelokkan nasab, khususnya nasabnya lah, membelokkan nasabnya Wali Songo menjadi Mbak Alwi dengan marga Asmat Khan Al-Husaini. Itu di kitab Syamsul Zohiroh. Tapi di sisi lain Mbak Alwi itu secara masif mengatakan kalau Wali Songo itu nasabnya terputus. Ya. Satu itu, dua terus pembelokan sejarah, terus pemalsuan makam. Nah ini lebih merusak bangsa siapa? Mana yang lebih merusak bangsa? Gerombolannya Kiai Imad apa gerombolannya Mbak Alwi? Itu harus dipikir terlebih dahulu sebelum mengeluarkan statement begitu. Di sisi lain, nah ini kan aneh. Wali Songo yang bukan Mbak Alwi ini oleh Mbak Alwi sendiri di kitab Syamsul Zohiroh dibaklawikan. Tapi di sisi lain mereka dengan getul mempropagandakan bahwa dirinya itu Habib turunan Dzurriyyatur Rasul dan menafikan Wali Songo dan juga menafikan keturunannya Wali Songo. Wali Songo ditarik menjadi leluhurnya sama seperti Mbak Alwi, tapi terus diinjak-injak, katakanlah seperti itu. Iya kan? Dan sekarang dibela oleh Ustadz Idrus. Dan sekarang dibela oleh Ustadz Idrus Romli. Ustadz Idrus Romli ini sebenarnya saya kira tidak membela Wali Songo, Mbak. Iya, membela Mbak Alwi. Membela Mbak Alwi. Dan malah yang parah dia menjadikan Wali Songo sebagai alat. Iya, kualat nih, kualat nggak? Kualat, ya. Kualat dengan gurunya. Dan gurunya? Iya, karena Ustadz Idrus Romli kan alumni Sidogiri kan? Ya. Alumni Sidogiri. Dan pondok Sidogiri itu banyak di video-videonya, terutama di videonya Gus Hasan. Itu kan Gus Hasan Asyarif. Iya, Gus Hasan Asyarif. Itu kan Masyayikh Sidogiri itu kan sudah di Isbat Al-Jilani. Ya. Itu bukan Mbak Alwi. Itu. Dan di Benda Kerep juga sudah diputuskan, terutama nasab Sunan Gunung Jati itu bukan Mbak Alwi. Dan saran dari saya, Kiai Idrus Romli itu juga harus membaca karya Abdul Fadl Senori, Kiai Abdul Fadl Senori juga. Dan bagaimana sikapnya coba Kiai Idrus Romli ketika membaca karyanya Kiai Fadl Senori, bagaimana sikapnya? Toh ternyata coba dikomentari begitu, Mbak. Ya, coba dikomentari. Karya Syekh Abdul Fadl Senori. Coba dikomentari itu gimana? Karena tadi sudah saya bacakan karyanya Kiai Fadl Senori, ternyata nasabnya itu bukan nasab Wali Songo, itu bukan dari Pak Alwi. Itu apalagi monggo. Ya berarti begitu, Mbak. Apa namanya, kita sudah dibikin rancu kan, dan penelitian yang
dilakukan oleh Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani itu saya kira sudah tepat. Dulu kita meyakini, bahkan berbagai buku ya kiai-kiai besar kita itu meyakini tentang Pak Alwi sendiri sebagai zuriyah Nabi ataupun Wali Songo yang nasabnya lewat Azmat Khan. Tetapi seperti telah kita baca kemarin di video sebelum ini kan, bahwa ada kitab As-Suwa'iq Al-Muhriqah itu kan yang mengatakan bahwa nasabnya Kanjeng Nabi itu selalu terjaga, madbutoh, tercatat rapi itu kan. Dan apa namanya, ketika ada yang mencoba untuk mengambil manfaat atau memanfaatkan untuk kepentingan dengan batil kan, pasti akan dibantai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan memutus ataupun apa namanya ya, menciptakan seseorang yaqumu wa yata'anna bitashih tafasiliha kan secara detail. Nah, saya kira dalam hal ini adalah Kiai Imaduddin Usman. Terbukti kalau Ustaz Idrus Romli mengatakan ulama Nusantara sudah sepakat, ternyata ada yang bahkan ulama sepuh santrinya Mbah Hasyim Asy'ari yang lebih sepuh dari ulama-ulama yang lain dibanding ulama-ulama yang mengutip dari kitab Syamsul Dhahirah kan, bahwa Pak Alwi Wali Songo itu tidak dari jalur Pak Alwi. Begitu Mbak Idham, ya kan? Terus kemudian gini Mbak Idham, Ustadz Idrus Romli ya kan mengatakan bahwa tadi siapa namanya? Bukan, bahwa Kiai Imaduddin Usman kemudian para pendukungnya itu merupakan apa namanya ya, abal-abal dan tidak bisa baca kitab. Saya sampai susah ini kualat ya kalau itu Ustadz Idrus Romli. Kemudian apa lagi ya, nasab Pak Alwi paling sahih menurut nakobah dunia. Nah, ini maksudnya Ustadz Idrus Romli mengatakan bahwa Maktab Ad-Daimi Rabithah Alawiyah adalah lembaga pencatat nasab yang paling asah di dunia ini menurut nakobah-nakobah yang lain. Betul apa itu enggak Mbah? Kan Ustadz Idrus Romli kan seperti mungkar nakir kan, yang menakutkan ya. Maka jenengan sekarang jawab seperti mungkar nakir versi siapa ya? Ya versi saya lah. Karena ini menakutkan, ada mungkar nakir versinya Pak Lawi, saya punya mungkar nakir versi saya sendiri, yakni Mbah Idham. Monggo Mbah Idham, jadilah mungkar nakir. Ya, itu tadi juga saya melihat videonya Kiai Idrus Romli itu baru upload 1 jaman sekitar 1 jaman, itu mengatakan kalau syahadah Pak Alwi itu justru nasabnya itu paling sahih di antara nasab-nasab yang lain, dan nasabnya Pak Alwi itu nasab paling sahih dan diakui oleh Nakobatul Ashraf di dunia. Nah, ini menurut saya statement yang berlebihan. Karena apa? Karena kita tahu Syekh Audah Al-Aqili dari Mesir juga sudah membatalkan nasab Pak Alwi, dan juga Nakobatul Ashraf yang ada di Irak, itu saya lupa nama nakobahnya apa. Yang jelas pencatat nasab para zuriyah Rasul itu di Irak juga sudah membatalkan nasabnya Pak Alwi. Jadi ndak bisa dikatakan nasabnya Pak Alwi itu paling sahih. Kalau tidak percaya itu bisa browsing lah. Syekh Audah Al-Aqili ya, Syekh Audah Al-Aqili Ibtalun Nasabi Pak Alwi itu ada dan itu hapus sama Google. Itu diunggah tahun 2010 itu. Saya sudah pernah baca itu. 2010 ya? 2010. Itu banyak. Kiai Imad belum muncul. Belum muncul Kiai Imad. Jauh. Itu ada beberapa klan-klan yang dibatalkan oleh Syekh Audah Al-Aqili. Salah satunya itu klan Pak Alwi, Ibtalun Nasabi Pak Alwi, yang kesimpulannya, alasannya kan banyak, kesimpulannya itu nasab Pak Alwi itu batilun ghairu sahihin. Itu kesimpulannya, batal, enggak sahih, intinya begitu. Selain itu juga Mbah, kalau melihat ya
Gimana gimana? Sejarah ya, sejarahnya Ustadz Idrus Romli ini, karena ini kan materi utamanya Ustadz Idrus Romli kan. Yang paling menakutkan statementnya ya, bahwa dulu kan seperti saya sampaikan tadi, saya ngefans sama beliau dalam hal fikih kan, akidah, sehingga beliau berseberangan dengan Wahabi kan. Nah ini kan cepet banget ini 2014, saya kira 2014 sampai saat ini 2024, 10 tahun ya Mbah. Setelah 2014 beliau gencar menyerang Pak Alwi, kemudian sibuk menyerang Wahabi, mohon maaf ya. 2014 sibuk menyerang Wahabi. Ini kan juga menguras memori, menguras tenaga, dan menguras banyak hal kan. Kemudian belum lagi beliau mencalonkan diri menjadi salah satu kandidat PBNU kan pada saat muktamar di Jombang. Dan nggak sampai situ saja, kemudian tidak terima dengan hasil keputusan muktamar di Jombang dan beliau membuat NU Garis Lurus. Tahun berapa itu Mbah? 2014 apa ya? Oh 2014. Iya kayaknya. Jombang. Di Jombang ya, itu sekitar itu kan sibuk beliau kan ngurus 2015 ya. Ngurus NU. Jelas kan waktu itu kan beliau juga ngurus NU sebagai sebagai anggota PBNU versi Garis Lurus kan juga sibuk tentunya. Kok sekarang tiba-tiba alim banget masalah nasab? Iya kan? Ini mendapatkan ilmu laduni atau gimana ini Mbak Idwam? Lanjutkan Mbak Idwam. Tahu. Nih yang jelas saya mau berpesan kepada Kiai Idrus Romli. Entah pesan saya dihiraukan atau tidak ya nggak tahu. Yang jelas karena saya itu sangat gemas dengan Kiai Idrus Romli. Kiai Idrus Romli kan otomatis ya ngalim lah. Beliau tukang debat, tukang meneliti kitab. Yang saya nggak habis pikir itu. Jangan meneliti kitab. Hah? Menurut Kiai Imad loh. Membaca. Maksudnya dalam hal membantah Wahabi itu kan iya. beliau juga peneliti dalam hal membantah Wahabi. Kalau dalam urusan polemik nasab ini saya kira beliau bukan peneliti, cocok dengan Kiai Imad. Karena apa? Lihat saja video-videonya Kiai Idrus Romli. Kitab-kitab yang dibaca itu kan abad ke-9 ke sini. Begitu ya. Itu hujah-hujahnya. Coba saja cari abad ke-8 ke atas itu enggak ketemu. Said Ahmad itu punya anak Ubaidillah, enggak bakal ketemu. Makanya yang jadi hujah itu kitab-kitab ke sini, abad ke-9 ke sini itu. Pesan saya kepada Kiai Idrus Romli itu sadarlah panjenengan kalau Pak Alwi itu dalam satu sisi itu lebih bahaya daripada Wahabi. Panjenengan kan dari dulu itu dijuluki singa Aswaja karena selalu berdebat dengan Wahabi, dan sudah banyak sekali ustadz-ustadz Wahabi yang kalah sama panjenengan. Cobalah sadar kalau Pak Alwi itu satu sisi itu lebih bahaya daripada Wahabi. Karena apa? Karena satu, membawa nama besar Rasulullah sehingga banyak masyarakat yang terjerumus. Kedua itu Pak Alwi itu sudah membelokkan sejarah dan pemalsuan makam. Apa panjenengan Anda tahu? Pembelokan sejarah, contoh yang paling ramai itu kan KRT Sumodiningrat. Pemalsuan makam banyak, videonya sudah banyak. Apa panjenengan itu Anda lihat itu apa gimana? Kan aneh, bagi akar rumput kan aneh. Sekelas Kiai Idrus Romli kok nggak mikir ke situ. Itu. Pokoknya padahal satu sisi itu Pak Alwi lebih bahaya daripada Wahabi. Dan Pak Alwi, terutama Pak Alwi yang masuk di FPI, Front Pembela Islam, itu kan dalam segi harokahnya kan ikut siapa? Ikut Wahabi juga. Pak Alwi segi harokahnya itu terutama yang masuk ke FPI kan harokah siasah maksudnya. Iya kan ikut HTI. Iya. Iya kan? Sejalan dengan Hizbut Tahrir. Ya. Maka panjenengan yang sudah dijuluki singa Aswaja maka menjadi singalah secara sempurna, baik secara Ahlus Sunnah wal Jamaah, secara ubudiyah, secara akidah dan secara harokahnya. Jangan secara ubudiyah, secara akidahnya itu panjenengan
berdebat dengan Wahabi, tapi secara harokahnya panjenengan membela HTI, itu membela Pak Alwi yang berada di FPI terutama itu kan sejalan dengan HTI. Kalau nggak percaya, lihat saja rekam jejaknya pas kasusnya Ahok itu. Ya. Kan kita tahu Habib Rizik itu klubnya dengan HTI. Dah, itu saja pesan saya. Ya baik Mbah, ini dulu mungkin ya. Ini dulu, ini sudah apa namanya? Sudah sangat detail dan sangat apa? Pas dengan sudah jadi mungkar nakir juga ini kan sesuai harapan saya yang nantinya bisa mengomentari dan bisa menyaingi Ustadz Idrus Ramli yang beliau membela Pak Alwi. Sekian dulu saudara-saudara. Mudah-mudahan ada pergerakan dari panjenengan semua yang mendengarkan, pergerakan yang secara hakiki membela Kanjeng Nabi. Ya Imad dijuluki Al-Kaburi. Oh iya, itu katanya Kiai Imad dijuluki Al-Kaburi gitu Mbah. Tapi sebentar ya, ini apa namanya ya? Masalah nasab ini kan sebenarnya kan sudah lama ya Mbah ya, dan semakin kesini semakin terbukti bahwa mereka bukan zuriyahnya Kanjeng Nabi. Apapun alasannya, bahkan Ustadz Idrus Romli ataupun Gus Wafi ataupun Gus ini semua mau bela, tetapi masih rancu mengatakan bahwa ijma ulama telah sepakat bahwa Pak Alwi adalah zuriyah Kanjeng Nabi, mengatakan bahwa ulama-ulama Nusantara sudah sepakat bahwa Wali Songo adalah zuriyah Kanjeng Nabi lewat Pak Alwi juga, sebagai hujah kalau ibtalun nasabi Pak Alwi sama dengan ibtalun nasabi Aulia Tis'ah, kan seperti itu. Yang intinya adalah semua yang dilakukan oleh Gus Wafi, Gus Zaini, Gus Rumel Abbas, Ustadz Idrus Romli tetap membela Pak Alwi, kan seperti itu. Ternyata dipatahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan munculnya kitab Syekh Fadl Senori kan, dan yang lain yang kitab-kitab yang lain. Yang paling jelas lagi adalah apa yang diminta oleh Kiai Imad, kitab yang sezaman tidak bisa ditemukan, dan tes DNA belum bisa ada yang membuktikan. Ya ini Mbah, monggo dikomentari. Kiai Imaduddin Usman dikatakan apa? Al-Kaburi, dikasih nisbat Al-Kaburi ya, seperti itu. Ini bagaimana itu Mbah? Kaburnya di mana dan kapan dan kenapa kabur? Monggo Mbah. Begini, yang sebenarnya pantas dijuluki Al-Kaburi itu MDRA, Maktab Demi Robitoh Halawiyah, karena sudah 1 tahun ini, bahkan lebih ya, 1 tahun lebih ya mungkin ya, itu MDRA itu tidak berani menjawab tantangannya Kiai Imad untuk berdebat. Kiai Imad tidak mau berdebat kan karena dari kemarin yang di Banten itu dari pihaknya Ustadz Wafi, terus Kiai Abu Yakur Tubi, terus Habib Hanif Al-Ngatos itu kan tidak atas nama Robitoh Alawiyah. Nah, apa urgensinya ketika Kiai Imad itu mau melayani mereka? Kan begitu. Itu nama sama saja namanya seperti gayanya penjajah Belanda, karena memang itu mereka itu turunannya antek-antek Belanda, jadi gayanya sama. Belanda kan gaya penjajahannya kan salah satunya itu kan adu domba, iya kan, memanfaatkan orang lain. Itu kalau saya yakin Kiai Imad ketika MDRA itu turun langsung atau minimal itu perwakilan dari Maktab Daimi Robitoh Halawiyah resmi diutus untuk mendebat Kiai Imad. Saya yakin Kiai Imad dan lewat video tentunya Mbak. Iya. Lewat surat resmi, dan ada videonya juga kalau Robitoh Halawiyah memang sudah mengutus mungkin ke Kiai Idrus Romli atau ke Ustadz Wafi atau ke Gus Zaini atau ke Sani Uya dan sebagainya. Pokoknya benar-benar resmi. Saya yakin Kiai Imad itu berani. Yang nggak berani kan malah Robitoh Halawiyah selama ini. Katanya itu Sidogiri siap jadi tuan rumah Mbak. Iya, dan gitu. Di channelnya Gus Hasan Asyarif itu juga sudah menyampaikan kalau Pondok Sidogiri itu siap menjadi tuan rumah. Tapi dengan catatan resmi dari Robitoh Halawiyah. Kiai Imad saya yakin akan
lewat Rawuh. surat mengutus Heeh. siapa dan disampaikan juga lewat video kesempatan nanti suratnya dipalsu. Iya, begitu. Monggo. Ya sudah, mungkin ini dulu Mbak Idham ya. Ya. Nanti kita lanjutkan lagi. Ini kebetulan korengnya mati nih, tapi ngerokok. Mudah-mudahan senantiasa kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu bisa melihat sesuatu yang hak dan kita diberi rezeki untuk mengikutinya, dan mampu melihat sesuatu yang batil sebagai kebatilan dan kita mampu menjauhi dan melawannya, Mbah. Ya, Mbah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna istinabah. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Akhirul kalam. Wallahu huwal muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.